Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada aksi nyata modul 1.4, saya melaksanakan diseminasi budaya positif di SDN Sumber Banjar pada hari Selasa tanggal 4 Juni tahun 2024. Pada saat saya merancang aksi nyata modul 1.4, saya selalu dibimbing oleh ibu fasilitator saya, yaitu Ibu Ika Vidyasari, dan pengajar praktik saya, yaitu Ibu Martin Indah. Berikut adalah video diseminasi budaya positif yang telah saya laksanakan di SDN Sumber Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Sumber Banjar, terima kasih atas partisipasinya. Bapak Ibu sudah berkenan hadir pada acara saya hari ini, diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, untuk sebelum memasuki materi, terlebih dahulu mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Saya mohon Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Untuk selanjutnya saya mohon kepada guru senior untuk memberikan sepatah dua patah kata dalam kegiatan saya diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Dipersilahkan, monggo Bu Marli sebagai guru senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya, Bu Rizka. Di sini saya bukan guru senior ya sebenarnya, guru tua ya, karena masih banyak guru senior di atas saya. Ya mungkin kalau ditelaah dari saya menjadi GTT, mungkin ya saya guru senior paling lama di sini. Tetapi saya sebagai seorang P3K baru saja, jadi bukan guru senior, artinya guru paling tua di sini. Mungkin di antara teman-teman semua. Cuman ya kalau dalam dunia pendidikan di sini Bu Rizka sebagai calon ya, belum guru penggerak, tetapi calon guru penggerak angkatan 10, mungkin anak saya ya, anak perempuan pertama saya. Ya, jadi di sini saya hanya bisa memberikan sebuah kata
tetap semangat, tetap memberikan yang terbaik untuk lembaga, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Semoga kegiatan nanti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan Bu Rizka bisa bermanfaat, bisa memberikan semangat atau memberi dorongan pada kita semua untuk bisa melakukannya sesuai apa yang disampaikan materinya oleh Bu Rizka nanti. Pesan saya, meskipun sebagai calon guru penggerak karena belum menjadi guru penggerak, tetap melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dengan semangat, dengan baik, penuh kreativitas dan inovasi. Itu saja pesan saya sebagai guru tua, bukan guru senior di sini. Terima kasih Bu Rizka waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih Bu Marli atas dua patah kata yang sudah disampaikan. Saya akan tetap terus bersemangat dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab saya. Terima kasih Bu Marli. Tujuan diseminasi saya pada hari ini yaitu yang pertama, memenuhi tugas calon guru penggerak angkatan 10 pada modul 1.4 dan berbagi pengetahuan dan pemahaman budaya positif di sekolah. Adapun materi diseminasi pada siang hari ini yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, di sini saya mempunyai games. Nanti saya mohon untuk 2 guru maju ke depan. Di sini tugasnya cobalah buka. Tugas Bapak Ibu adalah mengepalkan salah satu tangan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Bapak Ibu karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu. Dimohon untuk Pak Parja dan Bulian, monggo untuk mengikuti games ini. Jadi nanti siapa yang mengepalkan tangan, yang biasanya yang perayu-rayu itu laki-laki atau perempuan ya? Oh, yang perayu itu perempuan ya, Pak. Nanti Pak Parjan yang mengepalkan tangan gitu. Mengepalkan tangan. Ini nanti ya. Ini nanti benda yang berharga. Bayangkan benda yang sangat berharga. Emas atau permata atau berlian. Ya. Terus ini mau jenengan kasihkan ke Bulia atau tetap jenengan pegang? Nah, mau ke Bulia. Oke, Pak Parjan. Pak Parjan bawa yang sesuatu ya di tangan ya. Oh iya ini. Iya. Kira-kira boleh nggak saya lihat? Udah boleh. Boleh coba. Udah boleh. Pak Parjan kan ganteng Pak ya. Udah boleh. Ini yang Gitu penting. Pak. Nanti tak kasih apa ya? Tak ganti dengan uang Pak dibuka. Saya pengen lihat Pak. Oh udah boleh. Boleh ya Pak. Udah boleh, saking pentingnya ini udah boleh dibuka. Alhamdulillah. Nggak apa-apa cuma lihat loh, dibuka aja tangannya. Udah boleh. Pak Parjan ganteng kan ya. Pak Parjan baik hati kan Oh, ya. udah bisa. Oh, Pak Parjan kok gitu sih. Oh, udah bisa ini. Kalau Pak Parjan nggak mau buka tangan berarti Pak Parjan pelit. Oh terserah. Nggak apa-apa. Besok kalau ketemu Pak Parjan pelit gitu panggilannya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nah kalau dibuka nanti kan Pak Parjan berarti baik hati, tidak sombong. Kan seperti itu Pak. Ayo milih yang pelit atau yang Tidak mempan dengan rayuan ini. berarti rayuan saya kurang mau dia Pak
Parja, sebentar. Ini ada sebuah pertanyaan, Pak Parja dan Bu Lia. Menurut Pak Parja, kenapa Pak Parja kok menutup, gak mau membuka tangan Pak Parja? Kenapa? Ini saking pentingnya bagi kehidupan saya. Jadi tidak bisa dibuka sembarangan. Lalu, Bu Lia, menurut Bu Lia, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala? Tangan. Oke. Kalau dalam kegiatan ini yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan itu terserah pada pribadi kita masing-masing. Jadi kita sendiri yang mempunyai kuasa. Tangan kita mau kita buka atau tangan kita mau kita tutup. Karena itu apa? Kita tidak bisa diatur orang lain. Meskipun seperti tadi saya sudah merayu Pak Parjan sedemikian rupa sampai mau tak kasih imbalan uang, Pak Parjan tetap dengan komitmennya, dengan kekeh tidak mau membuka kepala tangan. Meskipun mau tak oyok tadi, istilahnya tak rebut tangannya, tetap tidak bisa. Jadi posisi kontrol itu masih ada pada diri kita sendiri. Seperti itu Bu Rizka. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk Bapak dan Bu Lia. Terima kasih. Benar sekali Bapak Ibu bahwa kontrol diri itu adalah pada diri kita sendiri. Jadi kita sendiri yang mengontrolkan diri, tidak orang lain. Nah, Bapak Ibu, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol dan teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Benar nih Bapak Ibu? Benar sekali. Karena mengontrol murid itu sangatlah, kalau tidak dengan kemauan murid itu kita tidak akan bisa. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat akan melakukan sesuatu jika ada perintah dari guru. Anak itu kalau tidak ada perintah tidak akan melakukan sesuatu. Contohnya kecil itu bersih-bersihlah. Di pagi hari kalau tak disuruh pasti mereka tidak akan melakukannya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter akan mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Apakah ini benar Bapak Ibu? Benar sekali ya. Karena memaksa itu tidak bisa dilakukan secara efektif atau dalam waktu panjang. Dipaksa, ambil sampah itu, paling hanya sekejap itu toh, satu kali itu toh. Selanjutnya pasti tidak akan melakukannya lagi. Nah, bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, di sini stimulus respon realitas kita sama, padahal realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan contohnya saya sama Bu Dita saja sudah berbeda. Misalnya saya pengen kurus, Bu Dita pengen gemuk. Contohnya seperti itu. Terus semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contohnya, saya melihat, wow, Bu Lia ini hidupnya enak sekali, nyaman sekali, sudah kaya raya. Padahal belum tentu. Padahal Bu Lia juga pasti mempunyai permasalahan-permasalahan yang ada pada dirinya. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Pasti semua perilaku anak-anak itu memiliki tujuan tersendiri. Dan yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Apakah bisa? Tidak bisa. Sudah kita coba tadi Pak Parjan sama Bu Lia, bahwa kontrol itu hanya diri kita sendiri.
Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Apakah bisa? Tidak bisa. Bahwa hanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena kontrol diri hanya milik kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Apa itu disiplin? Ada yang ingin memberi tanggapan? Di benak Bapak atau Ibu, disiplin itu seperti apa? Terima kasih atas waktunya. Menurut pandangan saya, disiplin itu merupakan sebuah tindakan yang menghargai waktu. Jadi kita melaksanakan kegiatan sesuatu apapun itu sesuai dengan waktu. Misalkan disiplin waktu, kita belajar apapun itu tepat waktu. Disiplin dalam hal apapun itu sangat diperlukan bagi kita. Terima kasih. Ya, untuk bahwa disiplin waktu, tapi di benak anak-anak disiplin itu seperti apa ya? Disiplin itu apakah mencengkam atau menakutkan? Bagaimana? Tidak? Sesuatu disiplin itu untuk menurut anak itu mencengkam apa tidak? Iya. Bisa jadi. Kenapa kok bisa jadi Bulia? Kalau kita melihat pandangan dari sisi anak-anak, kalau kita setiap hari kan sudah memperingatkan hampir setiap hari tentang disiplin, tapi anak-anak masih seperti itu saja. Dan terkadang disiplin itu di benak anak itu seolah-olah istilahnya kayak dididik militer. Jadi bagaimana kita diajak tentang kerasnya kita harus mematuhi aturan, bagaimana apa istilahnya itu keotoriteran dari sebuah aturan itu harus dilakukan dengan disiplin. Jadi anak-anak itu terkesan seolah-olah disiplin itu sesuatu hal yang menakutkan. Jadi anak-anak kalau tidak disiplin itu bisa seperti ini, seperti itu, dan bagaimana istilahnya dalam dunia itu seperti dunia militer seperti itu. Iya, Bulia, benar sekali Bulia, bahwa disiplin itu mempunyai makna. Kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Atau disiplin diri itu juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Disiplin, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi semuanya itu pasti dimulai dari diri. Adapun nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu yang sudah kita lakukan di sekolahan, apakah Bapak Ibu setiap hari menyanyikan dengan anak-anak menyanyikan profil pelajar Pancasila? Iya. Ayo kita sekarang nyanyikan ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong
dalam profil belajar Pancasila ini sudah mempunyai 6 dimensi, ada beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini juga termasuk nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan juga restitusi. Motivasi terbagi menjadi 2, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini termasuk motivasi eksternal. Jadi motivasi itu ada 2 Bapak Ibu, motivasi eksternal dan internal. Eksternal itu contohnya dorongan dari lingkungan. Kalau internal itu dari dalam kita sendiri, dari dalam diri. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang paling sulit yang akan kita terapkan dalam diri kita. Karena memunculkan motivasi dari dalam diri itu sangat sulit sekali Bapak Ibu, termasuk saya juga. Hanya angan-angan saja, tapi untuk melakukannya itu pastinya malas, itu yang utama. Apakah benar? Ya, ini ada pertanyaan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pasti ada ini siswanya di sekolah, di kelasnya pasti ada. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Dan yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Dan sebutkan alasannya. Monggo. Menurut pendapat saya, tindakan Pak Seno terhadap Iva itu saya kurang setuju ya Bu Risa. Soalnya kan bakat anak itu tidak melulu tentang pelajaran. Dia itu suka menulis, suka membaca, tapi ada juga yang suka menggambar. Otak kiri sama otak kanannya berbeda. Nah, untuk yang kedua, menurut saya tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Menurut pendapat saya itu adalah sebuah hukuman karena Pak Seno terlalu berlebihan ketika melihat Iva sedang melakukan menggambar sendiri ketika Pak Seno menerangkan pelajaran matematika di kelas. Terima kasih Bu Risa. Terima kasih Bu Dita. Ya, benar sekali Bu Dita bahwa ini ya saya juga kurang setuju Bu Dita. Kenapa? Karena
apa ya, anak kalau dibuat seperti itu malah takut, minder, makelnya ke siapa? Guru. Betul. Dan ini benar Bu Dita, ini termasuk hukuman. Karena apa? Karena anak itu apa ya, diberikan beban. Benar begitu, diberikan beban sekali, dan dia juga merasa malu. Nah, apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi Bapak Ibu, memang hukuman itu secara tiba-tiba. Misalnya ada murid yang melakukan kesalahan langsung kita hukum, itulah yang namanya hukuman. Jadi tidak ada kesepakatan dengan murid. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi tidak hanya dari perlakuan saja, tapi juga mereka pasti mempunyai sakit hati. Itu juga sudah merupakan hukuman. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi konsekuensi ini adalah sebuah hukuman tapi yang sudah diketahui oleh murid. Jadi kalau murid sudah melakukan kesalahan, maka murid sudah akan tahu konsekuensinya apa. Untuk selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, Bapak Ibu, jadi restitusi ini nanti ada di materi selanjutnya. Nanti kita akan bahas tentang restitusi. Nah, ini ada sebuah pemahaman. Silahkan Bapak Ibu jawab. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi anak ini mencatat 100 dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang
kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang keenam, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini apakah yang mana hukuman, yang mana konsekuensi? Yang pertama apa? Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman. Kenapa kok hukuman? Terima kasih Bu Rizka. Untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut saya itu termasuk hukuman. Karena murid di situ dikenai hukuman dan murid kan tidak tahu apa yang akan dilakukan guru terhadap murid. Jadi karena murid itu terlambat sehingga gurunya menjatuhi hukuman, disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi, dan itu menjadikan murid menjadi terbebani. Terima kasih. Terima kasih Bu Gendo. Yang kedua, nanti kita lihat jawabannya selanjutnya ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman. Dari mana kok bisa dibilang hukuman? Dari mana? Bu Mali. Terima kasih waktunya. Kenapa kami menjawab hukuman? Ini begini Bu Rizka. Karena anak apabila datang terlambat ke sekolah disuruh mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali, itu sudah merupakan beban bagi mereka. Karena apa? Lapangan basket itu juga luas. Belum tentu juga gurunya bisa lari 2 kali mengelilingi hal tersebut. Jadi, kenapa dikatakan hukuman? Karena siswa tidak tahu apa yang mereka lakukan kalau dia terlambat ke sekolah. Sedangkan guru tidak pernah bertanya apa alasannya sampai dia bisa terlambat ke sekolah. Sehingga ini bisa menjadikan beban batin, beban mental bagi siswa atau peserta didik kita. Itu jawaban saya. Terima kasih Bu Rizka waktunya. Bu Malik, jawab Bu Malik, hukuman karena mengelilingi lapangan basket 2 kali itu merupakan beban buat murid. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan ya. Ini hukuman atau konsekuensi? Kenapa beliau kok konsekuensi? Kalau menurut saya untuk pertanyaan yang ketiga itu termasuk dalam konsekuensi. Karena anak diminta untuk mempertanggungjawabkan dengan apa yang sudah dia lakukan. Dia sudah mencoret-coret meja tulis, akhirnya bagaimana meja tulis itu bisa bersih kembali seperti sedia kala. Anak tersebut diminta untuk membersihkan coretan tersebut. Jadi apa yang mereka perbuat harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan yang mereka lakukan, seperti itu. Iya, Bunia. Boleh jadinya konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Kenapa Pak Parjan? Hukuman Pak Parjan? Terima kasih. Untuk murid diminta untuk push-up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini termasuk hukuman karena di situ ada pelanggaran yang dilakukan oleh murid karena tidak menggunakan masker ke sekolah, padahal itu sudah menjadi peraturan. Murid dengan tidak memakai masker, dia harus menerima hukuman push-up 15 kali. Ini termasuk hukuman. Iya, maksud. Lalu untuk selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi ini menggantikan tugas temannya. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa kok konsekuensi?
Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu merupakan konsekuensi, karena di situ anak telah mencoret-coret buku teman sehingga mereka harus menggantinya dengan apa yang maksudnya kertas itu bisa digunakan oleh temannya dengan keadaan yang baik sehingga kedua belah pihak itu tidak merasa dirugikan. Jadi mereka itu sama-sama menang, sama-sama untung, seperti itu. Ya, terima kasih. Untuk yang terakhir, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mau ngobrol dengan teman. Ini sudah kelihatan sekali hukuman. Tapi di sini tidak ada ya? Tidak ada. Alhamdulillah. Mari kita lihat jawabannya sama-sama. Iya, tepuk tangan sudah benar semua. Hukuman, konsekuensi, dan juga hukuman. Bapak Ibu sepertinya sudah paham sekali antara hukuman dan konsekuensi, gitu. Terus apa Bapak Ibu kok bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi itu tadi? Yang menonjol itu apa? Apa Bapak Ibu? Oke, jadi untuk bisa membedakan atau hal yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi itu lebih terletak pada keterlibatan siswa. Jadi kalau hukuman itu semena-mena guru ingin memberikan suatu hal, memberikan suatu perlakuan kepada siswa tentang pelanggaran yang dia lakukan. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi konsekuensi, kalau konsekuensi itu sudah dengan tadi yang dijelaskan di awal, konsekuensi itu sudah terdapat kesepakatan. Jadi antara guru dan murid sudah mempunyai jenis perjanjian. Kalau kamu melakukan pelanggaran seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Jadi bedanya hukuman dan konsekuensi itu dari keterlibatan antara dua belah pihak. Mungkin itu yang mulia. Jadi bedanya hukuman dan konsekuensi emang benar keterlibatan dari kedua belah pihak. Kalau hukuman hanya satu pihak saja, tapi kalau konsekuensi murid sudah tahu nanti kalau melanggar konsekuensinya apa. Jadi seperti itu. Selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Dari hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, dan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Yang selanjutnya membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, dan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Jadi kalau dihukum itu sangat benci sekali. Dan kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Hukuman yang selanjutnya adalah paksaan. Kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Selanjutnya yaitu mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu termasuk hukuman. Yang konsekuensinya yaitu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya konsep diri yang buruk, itu termasuk hukuman. Yang konsekuensi konsep diri yang baik. Selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini biasanya yang sangat terjadi di sekolahan kita. Untuk yang konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman yaitu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu termasuk hukuman. Kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Jadi dalam waktu pendek saja, itu adalah konsekuensi. Nah, ini yang biasanya terjadi bukan di sekolah kita saja, di Indonesia menurut saya sih. Dihukum penghargaan, bukan dihukum penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ini ketergantungan. Anak itu pasti akan merasa ketergantungan jika diberi suatu penghargaan. Contohnya,
contoh yang sudah dialami Bapak Ibu. Untuk statement dihukum oleh penghargaan itu seringkali kita kalau di kelas ya Friska ya, anak itu mau mengerjakan sesuatu ataupun mau maju ke depan, kalau kita sering memberikan imbalan, entah itu imbalan yang tidak seberapa berharga ya, seperti kayak pensil, alat tulis yang lain, anak itu bersemangat sekali. Tapi kadang-kala kalau kita tidak menyediakan apa yang namanya penghargaan atau hadiah tersebut, anak tersebut tidak akan mau maju ke depan. Kadang saya tidak mau Bu, tidak ada hadiahnya. Nah, itulah yang menyebabkan dihukum oleh penghargaan. Jadi anak itu seolah-olah terpaksa mau melakukan sesuatu karena imbalan. Iya Bu Ria. Jadi memang karena saya juga melakukan seperti itu Bu Ria. Apalagi kalau anak di kelas bawah pasti senang sekali kalau misalnya ini loh nanti kasih jajan, itu pasti mereka antusias sekali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, penghargaan itu tidak efektif. Selain itu penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan menghukum. Jadi bagaimana caranya kita itu untuk memotivasikan diri anak itu untuk mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita berikan. Jadi kita harus merubah penghargaan itu menjadi contohnya pemberian tepuk tangan lah. Itu pasti anak sudah senang sekali. Nah, untuk selanjutnya restitusi, pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi itu adalah yang sangat bisa dibilang yang sangat sempurna untuk mengatasi sebuah permasalahan. Jadi kita pendekatan dengan murid itu tidak tidak langsung menyalahkan murid, tapi kita memberi pertanyaan-pertanyaan supaya murid itu juga bisa sadar kesalahannya. Seperti itu namanya restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Jadi keyakinan kelas ini bukan seperti dulu namanya peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas seperti kesepakatan kelas. Jadi bukan hanya guru saja yang membuat, tapi murid juga dilibatkan untuk membuat kesepakatan kelas. Bagaimana menyusun keyakinan kelas? Nah, di sini ada curah pendapat. Jadi murid itu mencurahkan pendapat-pendapat. Kalau kemarin itu saya itu membuat pakai apa jenengnya? Sticky note. Sticky note. Saya membuat itu anak-anak menuliskan lalu ditempel, lalu juga mencatat dan memeriksa kembali daftar tujuan, lalu meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama, dan hasilnya saya tempelkan juga di tempat yang mudah dibaca. Nah, untuk keyakinan kelas itu biasanya itu mengubah kalimat dalam bentuk negatif itu menjadi kalimat yang positif.
Jadi tidak ada yang namanya jangan, dilarang, tidak boleh, itu tidak ada. Ini adalah contoh. Nah, ini contoh keyakinan kelas saya. Ini bikin kelas sesuai jadwal, jadi tidak ada kata dilarang, tidak boleh, itu tidak ada. Nah, ini nilai kebajikan, bahwa tadi kita sudah belajar tentang nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu ada juga yang bertanggung jawab, ada kesehatan, keamanan, seperti itu. Nomor 1 yang pertama yang atas, kembalikan barang ke tempatnya. Ini termasuk nilai kebajikan apa? Bertanggung jawab, iya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Saling menghargai. Yang ketiga, dilarang melakukan kekerasan. Keamanan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghargai orang lain. Gunakan masker. Kesehatan. Ya, kita lihat jawabannya. Iya, saling menghormati. Jadi kembalikan barang ke tempatnya, itu adalah nilai kebajikannya, masuk bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu masuk saling menghormati. Dilarang melakukan kekerasan, itu saling menghormati atau keamanan. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain. Gunakan masker, bisa dibilang keamanan dan juga kesehatan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan juga penguasaan. Ini adalah yang kebutuhan dasar. Apakah Bapak Ibu membutuhkan sesuatu yang untuk mempertahankan hidup Bapak Ibu? Pasti. Membutuhkan kasih sayang? Kesenangan? Kebebasan? Bebas lah dari tugas-tugas. Penguasaan? Iya. Kebutuhan itu bertahan hidup, contohnya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, itu pasti kita butuhkan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, peduli, berbagi, kerjasama, itu juga sangat kita butuhkan. Yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap atau berprestasi atau memimpin. Yang keempat, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mengendalikan arah dirinya, atau mungkin bebas dari tugas-tugas yang bukan tanggung jawab kita ya. 5, kesenangan, bermain, antusiasme, tertawa, humor. Ini pasti karena ini sangat mendukung dalam kewarasan kita. Ya, betul sekali, Merdeka. Dunia berkualitas ya. Ini ada pertanyaan, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Bapak Ibu paling inginkan pada diri Bapak Ibu? Apa pencapaian Bapak Ibu yang Bapak Ibu sangat banggakan? Apa pekerjaan ideal bagi Bapak Ibu? Ceritakan bagian perjalanan hidup Bapak Ibu di mana Bapak Ibu merasa itulah titik puncak hidup Bapak Ibu. Dan yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Bapak Ibu? Ini mungkin menguras sedikit terharu lah. Monggo. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya ingin menjawab soal yang nomor 1. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda atau hidup saya? Nah, yang saya
Kemudian mereka sudah membimbing dan menuntun saya dan memberikan bekal untuk hidup saya sehingga saya bisa berada di sini, dan alhamdulillah sudah menjadi kebanggaan mereka. Terima kasih. Selanjutnya keluarga. Jangan sekali. Aku terharu Genduk. Aku sebenarnya sangat Genduk. Iya Genduk. Jadi orang yang paling penting dalam hidup kita mungkin benar sekali bahwa keluarga. Keluarga itu emang orang yang sangat-sangat mendukung dalam hal apapun. Untuk yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Bapak Ibu? Nilai kebajikan apa yang terpenting? Apa Bu Mari? Kejujuran. Kenapa itu kok bisa kejujuran Bu Mari? Monggo. Terima kasih waktunya. Bagi saya, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda adalah kejujuran. Karena apa? Kejujuran adalah hal yang utama atau nilai yang terpenting dalam diri seseorang untuk bisa mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang lain. Karena dalam diri kita, kejujuran adalah hal yang sangat utama untuk bisa melakukan hal-hal yang lainnya. Itu menurut saya. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada jawaban, yang lain silakan. Adakah yang lain nilai-nilai kebajikan apa? Bu Dina? Sama, kejujuran. Iya. Nilai kebajikan yang terpenting dalam hidup kejujuran. Yang ketiga, kalau Bapak Ibu menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Bapak Ibu paling inginkan? Ini hampir sama ya pertanyaannya dengan yang kedua. Ya maksudnya memang sih kejujuran itu sangat sulit. Mengakui kesalahan itu sangatlah sulit. Ya, kita harus tetap berusaha untuk menjadi orang yang jujur. Nah, ini sepertinya pertanyaan nomor 4 hampir sama dengan nomor 6. Apa pencapaian Bapak Ibu yang Bapak Ibu sangat banggakan? Atau ceritakan bagian perjalanan hidup Bapak Ibu di mana Bapak Ibu merasa itulah titik puncak hidup Bapak Ibu. Bu Dita. Apa pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan, dan ceritakan bagaimana perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak dalam hidup Anda. Untuk perjalanan hidup yang saya banggakan adalah saya menjadi seorang P3K. Tadi sudah. Terus saya kan di sini sudah 8 tahun, maksudnya di SDN Sumber Banjar ini mengabdi menjadi seorang GTT atau honorer selama 8 tahun. Di 8 tahun itu sejak tahun 2014 saya ikut tes CPNS dan itu belum beruntung. 2014 ketika saya lulus pas itu ada pendaftaran CPNS, tapi itu tidak di Kabupaten Lamongan, Buriska, itu adanya di Kabupaten Jombang. Nah, ketika itu saya belum GTT di sini. Itu adalah tes CPNS pertama yang saya ikuti. Ternyata saya gagal. Kemudian tes lagi, gagal lagi. Ketiga gagal lagi. Keempat ikut P3K di sini, gagal lagi. Dan alhamdulillah kelima tes P3K dan alhamdulillah saya diterima di SDN Sumber Banjar ini.
Mungkin perjalanan itulah yang menjadi titik puncak hidup saya ketika saya sendiri dan merenung. Mungkin bapak dan ibu saya pasti bangga melihat saya sudah dapat membanggakan mereka, karena itu adalah salah satu cita-cita mereka, menjadikan anaknya seorang guru. Dan itu saya dulu tidak mau, Rizka, saya tidak mau menjadi seorang guru. Berkat ibu dan bapak, saya menjadi seorang guru di SDN Surabaya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dita, saya juga sangat terharu ini. Mungkin hampir sama ya Bapak Ibu. Saya juga seperti itu dan juga merasa titik puncak hidup saya pada saat ini. Saya kok bisa ya sampai sekarang. Kadang kalau malam saya juga seperti itu. Sabar. Kalau malam saya juga seperti itu. Kok isu itu sampai jadi guru penggerak ini. Kok moro-moro tuh ini. Terus apa itu pada masa depanku piye ya apa mana tadi kepala sekolah tenan. Saya juga sempat berpikir seperti itu. Takdir, benar. Kuliah takdir. Ya. Apa yang paling bermakna dalam hidup Bapak Ibu? Ideal, kalau ideal mungkin ya menyesuaikan diri sendiri ya Bapak Ibu. Apa yang paling bermakna, sangat bermakna dalam hidup Bapak Ibu? Ya, untuk pertanyaan terakhir paling buncit, yang paling bermakna dalam hidup saya, tentunya yang pertama, saya sebelum diberikan hidup itu belum ada maknanya. Jadi yang paling bermakna dalam hidup adalah pada saat saya diberikan nafas oleh Allah. Tapi pada saat itu saya belum bisa memahami apa itu artinya makna hidup. Setelah sampai mencapai usia saya yang sudah hampir setengah tua ini, ya sudah hampir setengah tua, menurut saya yang paling bermakna itu adalah bagaimana saya menjalani kehidupan saya dengan berbagai tantangan, dengan berbagai halangan. Tiba-tiba saya kok bisa sampai pada detik ini, saya kok bisa melakukannya dengan baik. Menurut saya mungkin itu juga atas kehendak Allah, yang namanya takdir kita juga harus menjalani. Jadi bermaknanya saya itu bagaimana dalam saya menyikapi, dalam saya berbuat tentang hidup saya. Adanya tantangan, nama hidup itu tidak semuanya mulus. Bagaimana ketantangan, rintangan, ternyata saya bisa. Hanya itu. Jadi itulah menurut saya hidup yang bermakna. Dan tujuan hidup saya adalah bahagia. 5 posisi, saya salah. Untuk selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Terima kasih tadi Bapak Ibu sudah berbagi pengalaman dari yang pencapaian dan juga makna hidup dari Bapak Ibu. 5 posisi kontrol. Berada di manakah kita sebagai seorang guru? Apakah di tangga yang utama? Apakah tangga yang kedua atau 3, 4, atau mungkin Kelima. menjadi seorang manajer? Kalau saya pribadi, saya pernah melakukan dari tangga 1 sampai ke tangga 4. Kalau kelima, saya belum pernah, tapi juga saya ingin mencoba menjadi lebih baik. Penghukum, pernahkah Bapak Ibu melakukan? Sering. Oh, Bapak Jen jawabnya sering. Pembuat merasa bersalah. Sering. Teman. Selalu. Tapi apakah anak zaman sekarang jika dijadikan teman makin melunjak atau bagaimana? Menyebalkan dan melunjak. SKSD. Iya. Terus pemantau.
sebagai pemimpin pembelajaran, ya. Tapi kalau manajer itu ada yang sempurna sekali juga Bu Gendo sebagai pemimpin pelajaran dan juga mungkin langsung jadi apa itu namanya? Ya, memimpin lembaga atau mungkin juga menjadi orang yang sangat sempurna, tidak pernah menghukum murid, tidak pernah membuat merasa bersalah. Tidak ada yang bersalah. Ada nggak? Manajer itu seperti itu. Jadi tidak pernah melakukan ini. Ini. Oh, berarti belum. Tidak pernah menghukum. Tidak pernah membuat merasa bersalah. Kalau ini kan di tengah-tengah. Ya. Tengah-tengah. Kalau sekarang yang paling menonjol dari dalam Bapak Ibu itu yang mana ya? Jujur. Hukum. Apa Mas ya? Hukum. Penghukum. Pak Pacan nggak ingin gitu meningkatkan tangga dari bawah ini ke atas, terus ke atas lagi. Tidak. Tidak. Kenapa Pak Pacan tidak? Kenapa Pak Pacan kok tidak? Angele kenapa Pak Pacan? Bocah lama. Nah, bocah yang lama, iya benar. Tapi bagaimanapun kita juga harus merubah dan berusaha untuk menjadi seorang manajer tanpa menghukum dan membuat merasa bersalah. Amin. Ini adapun identitas gagal seperti yang sudah saya bilang tadi, penghukum dan membuat orang merasa bersalah itu termasuk identitas yang gagal. Kalau yang ada di tengah-tengah itu identitas berhasil atau sukses, dan yang paling sukses adalah manajer. Contohnya guru berbuat nunjuk, terus membuat merasa bersalah itu seharusnya kamu itu loh. Pasti kan anak sudah merasa bersalah. Ampun. Nah, terus teman itu bisa mungkin diajak curhat. Tapi kalau anak sekarang diajak curhat juga iya. Ada juga yang lama, ada juga yang enak. Jadi anaknya berbagai macam karakter. Pemantau, terus manajer ini mengajukan pertanyaan juga. Lalu guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, kayak ini mulai sering dilakukan. Ngancam. Saya juga sering. Awas ya, gak tak unggah no. Ya, berarti kita masih di posisi mana? Terus untuk yang lainnya membuat orang merasa bersalah. Kamu sudah tahu. Jadi pokoknya intinya kita memberi sebuah kalimat kamu itu seharusnya. Jadi anak langsung merasa bersalah. Nah, itu adalah merasa bersalah. Kalau untuk teman, ayolah lakukan demi Bu Guru. Ada kok ini. Kemarin saya baru saja melakukan. Ayo toh, kelas 6 mau latihan paduan suara. Ayo toh, ini terakhir. Demi. Nah, pasti ada demi. Itu juga sama saja dengan kita sebagai teman. Pemantau, apa peraturannya atau mungkin perubahan dari anak tersebut. Untuk manajer, apa yang kita yakini atau apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, lalu ada hasilnya. Untuk hasilnya penghukum, yaitu anak akan memberontak atau menyalahkan orang lain dan pastinya berbohong. Itu pasti anak yang sekarang dilakukan misalnya bertengkar pasti kelebu. Nah, pasti akan berbohong. Terus selanjutnya membuat orang merasa bersalah, yaitu menyembunyikan atau menyangkal. Ini sama juga dengan berbohong. Untuk teman pasti ketergantungan. Kenapa kok ketergantungan? Saya guru kan tapi aku. Nah, itu ketergantungan. Kalau pemantau itu menyesuaikan
juga murid berkata, kalau penghukum, biarkan saja, nanti lah marah-marah lagi. Ada kok contohnya. Habis banget kok murid-murid mana? Ada. Terus pembuat orang merasa bersalah, itu pasti anak pasti bilang maafkan saya, pasti bilang seperti itu. Teman, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Terus memantau berapa banyak bintang atau mungkin perubahan yang ada pada diri anak. Kalau manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, itulah yang dinamakan manajer. Semoga kita semua menjadi manajer, seorang guru yang memiliki karakter manajer, tidak pernah menghukum. Yang terakhir, segitiga restitusi. Ya, ini saya kemarin pernah melaksanakannya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kita stabilkan dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku pasti memiliki alasan. Jadi anak itu ya karena saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, jadi lebih tahu. Oh, berarti gak boleh ya langsung pokoknya langsung ngomeng lah. Salah punya sini. Itu dulu saya gitu. Kalau kemarin, sekarang mencobalah untuk jadi lebih baik lagi. Iya, gak ngomeng. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, karena kita pasti sudah mempunyai keyakinan kesepakatan kelas. Jadi pasti anak juga harus tahu kesepakatan kelas yang sudah kita buat itu apa, dan pasti anak juga akan menumbuhkan motivasi dari dalam diri anak tersebut. Ini adalah langkah-langkah restitusi. Sinyalku. Nah, ini menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama, pasti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ada yang tidak pernah melakukan kesalahan? Tidak ada. Sinten beliau? Kalau malaikat mencabut nyawa itu kesalahan apa tidak beliau? Oh tidak, karena itu sudah mempunyai tugas benar. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Selanjutnya, validasi tindakan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi anak itu dikasih pertanyaan-pertanyaan untuk kenapa kok kamu melakukan hal seperti itu, ada apa gitu. Lalu untuk yang terakhirnya itu yaitu menanyakan keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat atau yang sudah dibuat di kelas dan disepakati oleh warga kelas. Contoh budaya positif di sekolah. Ini ilustrasi, ini saya buat tugas kemarin. Ini yaitu ada seorang anak yang tidak melaksanakan piket kelas, dan lalu ada dua anak yang memberitahu saya, itu ilustrasi kasusnya, dan ini ada proses dialog. Ya, karena sinyal
jadi ini cuplikan saya pada saat membuat restitusi. Ya, Bapak Ibu, itulah tadi materi-materi budaya positif yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak angkatan 10. Nah, kesimpulannya yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Iya, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Nah, sebelum saya tutup kegiatan pada siang hari ini, mohon yang mungkin ada pertanyaan. Apakah sudah puas dengan materi-materi saya? Sudah. Alhamdulillah, sudah paham ya? Sudah. Alhamdulillah. Kalau begitu saya ingin mungkin dari guru penggerak, karena C-nya sudah hilang, dari guru penggerak angkatan 9, mungkin berbagi pengalaman yang sudah diimplementasikan atau sudah dibangun, apa yang sudah dibangun dalam budaya positif di sekolah. Monggo, karena di sini ada guru penggeraknya 2. Monggo kelas atas saja, monggo. Ya, terima kasih. Terus lagi menantang ini implementasi yang sudah saya lakukan dengan apa yang sudah saya terima dari program guru penggerak angkatan 9, apalagi terkait disiplin positif. Karena memang kita merubah tingkah laku anak itu memang susah. Meskipun kita sudah berusaha sekuat tenaga kita, apa yang kita lakukan untuk mereka, terkadang anak itu tidak serta-merta bisa menyadari apa istilahnya itu perilaku-perilaku yang baik. Contohnya, saya sudah pernah melakukan restitusi terhadap siswa saya karena melakukan sebuah pelanggaran. Dan restitusi itu tidak cukup saya lakukan sekali 2 kali, bisa berkali-kali. Namun apa yang terjadi? Ternyata anak itu kembali lagi kepada istilahnya itu sifat awalnya. Jadi terkadang memang anak itu mempunyai sisi baik, mempunyai sisi yang tidak baik. Nah, terkadang sisi yang tidak baik itu suatu hari itu lebih menguasai anak tersebut. Jadi terkadang dia juga bisa berbuat baik, terkadang juga dia berulang lagi, mungkin juga karena keadaan, karena memang namanya anak-anak emosi juga labil. Jadi tidak kok terus seolah-olah kita melakukan restitusi itu anak-anak terus baik selamanya. Jadi apa yang kita peroleh dan yang kita terapkan tentunya saya yang sudah istilahnya sudah mengimplementasikan. Jadi kita itu tidak bisa serta-merta merubah watak karakter seseorang. Yang penting bagaimana kita melakukannya terus-menerus. Jadi kita tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan, untuk memberikan contoh-contoh yang baik. Jadi kita tidak boleh terus putus asa dengan apa yang sudah kita lakukan namun tidak ada hasilnya. Jadi kita harus terus bisa mencoba dan mencoba. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Bu Lia. Ini juga nanti akan menjadi pandangan saya untuk selanjutnya bagaimana saya harus menerapkan di sekolah, karena memang untuk melakukan budaya positif itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali, bukan 1 minggu 2 minggu, bisa saja 1 tahun lebih. Ya, terima kasih. Untuk Bapak Ibu, saya mohon untuk memberikan sebuah refleksi terhadap kegiatan yang sudah saya lakukan pada siang hari ini. Monggo. Oke, monggo Bu Kedul. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan refleksi dari kegiatan diseminasi yang sudah disampaikan oleh Bu Rizka
pada kegiatan hari ini Bu Rizka memberikan materi sudah sangat lengkap, padat, dan jelas isinya, serta bermanfaat dan luar biasa. Dalam materi yang disampaikan, kaitannya dengan budaya positif di sekolah, itu sangat bermanfaat bagi kemajuan di lembaga manapun, terutama di lembaga SDN Sumber Banjar. Sehingga dengan materi-materi yang telah disampaikan, baik mulai dari adanya penanaman segitiga restitusi, pengenalan mengenai 5 posisi kontrol seorang guru, di manakah letak seorang guru berada, itu yang terbaik adalah di posisi manajer. Nah, mudah-mudahan dengan materi yang telah disampaikan pada kegiatan hari ini, kita semua bisa menjadikan posisi kita menjadi seorang manajer demi terciptanya lembaga di SDN Sumber Banjar ini yang selalu bisa menuntun dan membimbing murid-murid kita dan mengantarkan mereka menjadi anak-anak yang merdeka. Amin. Kemudian untuk selanjutnya, dalam penyampaian materi yang sudah disampaikan oleh Bu Rizka menyampaikannya sudah siap dan sudah luwes untuk dijadikan sebagai seorang narasumber. Sehingga nanti ke depannya, selain sebagai untuk tuntutan tugas di pendidikan guru penggerak ini, nanti Bu Rizka untuk menerapkan dari hasil materi-materi yang telah disampaikan demi kemajuan di lembaga SDN Sumber Banjar. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu Rizka atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gendul. Saya tidak berjanji ya Bu Gendul, tapi saya akan berusaha untuk membuat perubahan atau mengimplementasikan budaya positif di sekolah SDN Sumber Banjar ini. Ya, sekian Bapak Ibu pemaparan atau diseminasi budaya positif di sekolah pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, atas kolaborasinya, atas dukungannya Bapak Ibu guru SDN Sumber Banjar. Saya sangat-sangat berterima kasih. Nah, dan sekarang semoga kita semua bisa menjadi seorang manajer. Amin. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif yang telah saya lakukan di SDN Sumber Banjar pada Selasa tanggal 4 Juni tahun 2024. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.